بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, harta yang tidak diinfakkan. Harta yang tidak diinfakkan. Padahal orang yang mengumpulkan harta tidak dapat menikmati perbendaharaan harta ini untuk selama-lamanya di dunia, dan tidak pula dapat dipersembahkan ke hadapan Allah di akhirat nanti. Orang yang punya harta, dia tidak akan bisa menikmati seluruh hartanya. Dan di akhirat nanti dia tidak akan bisa mempersembahkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama dia di dunia ini dia tidak mempergunakan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harta yang tidak diinfakkan itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sia-sia. Sebab apa yang kita makan itu akan habis, jadi kotoran apa yang kita pakai itu nanti ya juga akan usang, ya. Yang tersisa apa? Yang tersisa dari harta kita yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita nanti adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Makanya di dalam Islam itu cirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia berinfak. Dengan apa? Dengan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita baca Al-Baqarah misalkan, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, ya. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama dia percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib, pada surga, neraka, hari kiamat, ya, hari pengumpulan, penghisaban. Percaya dengan alam barzakh, ya, alam kubur, azab kubur, nikmat. Percaya kepada yang gaib. Yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah, dia mendirikan salat, menegakkan salat. Dia jaga betul salat itu, dijaga waktu-waktunya, dijaga wudunya, dijaga rukuk dan sujudnya, tumakninahnya. Orang yang menjaga salatnya ini nanti pasti dia akan mendapatkan keselamatan, kata Rasulullah SAW. Dan dia apa? Dia akan mendapatkan cahaya. Dan sholatnya itu akan menjadi burhan. Burhan itu bukti kalau dia ini orang beriman, bertauhid. Yang ketiga adalah dia akan mendapatkan keselamatan. Jadi orang yang menjaga sholat, ya, menjaga sholat, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktu sholatnya, menjaga rukuk dan sujudnya, tumakninah dalam sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan bukti serta keselamatan, ya. Dia akan mendapatkan nur, burhan dan wanajatan, keselamatan. Pokoknya orang menjaga sholatnya pasti dia akan selamat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan itu ciri orang bertakwa. Yang ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Dan dia membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan, ya, untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembangunan masjid atau untuk yatim piatu dan lain sebagainya, untuk taman pendidikan Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya. Oleh sebagian dari hartanya itu dia gunakan, ya, seperti itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, kemudian beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Iman mantap dengan Al-Qur'an ini, tidak ada ragu-ragu sedikit pun, ya. Dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Kita beriman, kita mengimani itu adalah kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud dan sebagainya. Kita imani itu semuanya. Mereka itu orang-orang yang beruntung.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, harta yang tidak diinfakkan itu adalah termasuk sia-sia. Dan itu tidak banyak yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada harta yang wajib itu, ya, kepada harta yang wajib itu cuma apa? Zakat 2,5% saja. 2,5% saja, ya. Jadi kalau punya 100 juta, sudah haul 1 tahun, ya, maka dikeluarkan 2,5 juta, sing 97.500.000 PPN. Yang 2,5 juta itu untuk fakir miskin, orang yang terlilit utang, untuk mu'alaf yang diikat hatinya dan sebagainya, untuk merdekakan budak, ya. Jadi itu, ya. Adapun kalau kita bisa lebih daripada itu, ya, di mana ada misalkan proyek-proyek untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kemajuan Islam, untuk mencerdaskan, ya, masyarakat dan lain sebagainya yang bermanfaat, maka itu kita sisihkan harta kita, karena itu nanti yang akan menjadi harta yang akan kita bawa, kita titipkan dulu, ya, dititipkan di masjid, dititipkan di pondok-pondok pesantren, di TPQ dan lain sebagainya. Nah, itu nanti harta yang akan berguna bagi kita. Panjenengan kan tentu ingat, ya, di dalam Al-Qur'an itu, ya, orang yang sudah ajal, ya, sudah habis masa hidupnya di dunia ini, sudah sampai dia ini, ya, maka dia ini masih menyesal, ya. Menyesalnya bagaimana? Dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Rabbku, mengapa tidak engkau tunda kematianku sesaat saja? Seandainya engkau tunda kematian sesaat saja, maka saya akan bersedekah, ya, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Jadi keinginannya apa? Kalau sudah mati, sedekah, ya. Dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau, hati yang kosong dari kecintaan pada Allah, kerinduan terhadapnya, dan kenyamanan ketika berada di dekatnya. Hatinya itu kosong dari kecintaan kepada Allah, tidak cinta sama sekali kepada Allah. Namanya tidak cinta itu tidak senang sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tidak ada kerinduan terhadapnya, ya. Rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang beriman itu pasti ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah sering kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang menghendaki, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal solih dan jangan menyekutukan sesuatu pun di dalam beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang rindu berjumpa dengan Allah, berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia kerjakan amal soleh. Perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu dikerjakan semampunya. Kemudian dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun di dalam beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ibadahnya itu memang murni, pure, kata orang, ya, semata-mata karena Allah. Ya, tidak ada tendensi, harapan, keinginan, tidak ada. Memang dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang kayak gini, ya, kalau misalkan dia beramal dicela, dia tidak akan mutu, tidak akan berkurang ibadahnya. Kalau disanjung, dipuji, dia juga tidak akan terbang, katanya orang-orangnya. Jadi disanjung tidak terbang, dihina tidak tumbang, katanya begitu, ya. Jadi orang beramal karena Allah, dia tidak takut dicela, tidak takut juga, bukan karena mengharap pujian, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kerinduan terhadapnya dan kenyamanan ketika berada di dekatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan menarik dari Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa itu? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Salah satunya ini tadi, yaitu apa? Cinta kepada Allah. Itu surga dunia, mahabbatullah.
betapa menderitanya orang itu kalau dia itu tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah, kemudian tidak ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa nyaman dengan berdekatan dengan Allah saat dia ini melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menderita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi surga di dunia itu adalah apa? Ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua ini, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki. Kalau kita kesulitan, maka Dia yang memberikan kemudahan jalan keluar. Kalau kita ini mengalami kesempitan, Dia Allah yang melapangkan. Ya, kalau kita sakit, Dia yang menyembuhkan. Pokoknya orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan nyaman nanti hubungannya dengan Allah. Dia akan bersandar, bertawakal, berdoa, berharap, bergantung, cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak ada kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya di dalam Al-Qur'an itu, kita baca, kita renungkan, ya. Salat yang kita lakukan atau perintah-perintah Allah yang lain ya kepada hambanya ini untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasannya hati itu tidak akan tenang kecuali dengan zikir. Allah katakan apa? Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita ingin tenang hati kita, ya, tentram, aman, nyaman, itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah salat yang Allah berikan kepada hambanya ini adalah agar mereka ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh salat supaya ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah itu akan menjadikan hati tenang, tentram. Maka jangan sampai sholat ini menjadi beban bagi kita. Ya, harusnya dengan sholat itu kita ingat Allah, hati kita itu menjadi tenang, tentram, nyaman, senang kita itu. Ya, bukan sholat tapi tambah sumpah. Ya. Paham maksud saya? Kan Rasulullah SAW itu kalau banyak pikiran, banyak beban, banyak istilahnya itu banyak urusan lah ya, urusan yang berat dan sebagainya. Beliau itu ingin diistirahatkan dengan sholat. Ya, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi dengan sholat itu enteng sudah, refreshing Rasulullah SAW, nyaman sekali, hilang beban-beban itu. Ya. Nah, makanya jangan sampai terbalik ya. Ketika sholat kita itu malah kayak gelisah dan lain sebagainya ya. Justru dengan sholat itu maksudnya Allah perintahkan supaya kita ingat Allah. Dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, menjadi damai, tentrem. Maka diusahakan kalau kita itu beribadah kepada Allah seperti sholat, itu perasaan kita itu harus senang, gembira, tenang, merasa nyaman gitu. Ya. Nah, jangan sampai menjadi beban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, kerinduan terhadap Allah dan kenyamanan ketika berada di dekatnya, maka ini adalah yang sia-sia ya. Jadi hendaklah kita ini berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin ma'rifatullah, maka kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Kalau kita mengenal bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Allah senang dengan orang-orang hamba-hambanya yang bertobat. Maka kita itu tidak akan mungkin putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kita ini sudah tua, misalnya sudah umur 30, 40, 50 tahun baru sadar kita ini. Dulu kita tidak sholat, dulu kita melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima taubat, Allah itu cinta kepada orang yang bertobat,
Allah senang gembira dengan hamba-hambanya yang bertobat dan seterusnya, maka dia akan bertobat, minta ampun kepada Allah. Tidak akan putus asa, ya, kepada Allah. Kalau dia tahu Allah itu punya sifat maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha lembut kepada hambanya. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang dalam tanda petik, ya, kita itu sampai akhirnya mungkin, ya, kadang muncul sesuatu kok begini ya, maka yakinlah bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha lembut kepada hambanya. Kalau seseorang hamba itu diuji dengan kesulitan, dengan kekurangan, dengan sakit, dengan musibah dan lain sebagainya, itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala mau menyakiti dia, tapi itu adalah demi kebaikan si hamba tersebut, untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Diberi musibah oleh Allah, sakit, menggugurkan dosa, susah, khawatir, digugurkan, diberi pahala, diangkat.